Satrio Mukti Raharjo kini bisa tersenyum bahagia meski baru saja tertimpa musibah. Impiannya bisa jadi anggota Polri akhirnya terwujud. Mukti adalah calon siswa Bintara Polri yang sebelumnya harus kehilangan jari tangan akibat melawan begal. Cerita Mukti pun sampai ke telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri mengangkat Satrio menjadi anggota baru Polri. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya mengatakan Satrio diikutkan rekrutmen Polri melalui jalur disabilitas. Dedi menyebut jika Satrio juga diberi penghargaan dari Kapolri dengan diterima menjadi anggota Polri. Pada Sabtu 11 Mei 2024 subuh, di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Satrio hendak mengikuti tes Bintara Polri di SMK Media Informatika Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ia lalu menjadi korban begal yang mengakibatkan jari tangannya putus saat menangkis serangan. Dengan semuanya, kepolisian, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Kapolsek Kebun Jeruk, Sikrap, ini anak saya, benar-benar saya sangat terima kasih, sangat-sangat. Udah nggak bisa ngapain deh. Ya, makanya terima kasih deh, anak saya udah langsung sikrap, langsung ini. Kita berdoa aja Bu ya. Semoga pelakunya ketangkap Bu ya. Amin. Silakan bapaknya kalau ini beli susu kopi-kopi lah ya. Biar ininya buat beli vitamin ya. Sehat selalu. Jadi udah mulai cepat sehat. Udah ini, udah. Siap. Berdoa aja. Berdoa Bapak Ibu. Masih ada kemarin insyaallah. Enggak maksudnya ada ini, maksudnya ada. Ada. Yang ini Oh itu jam dan rahmi ini yang berapa nih? Kemarin udah sudah banyak ya. Saya nggak bisa ngitungin dari yang Ya, sekarang ini kan ya kita silaturahmi nih atas nama Pak pimpinan kita ya, Pak Kapolres. Nah, saya Kebun Jeruk Kapolsek. Ini mewakili Pak Kapolres ya, Jakarta Barat. Oke. Silaturahmi sini. Beliau juga kemarin udah sakit beliau kan. Iya, semuanya. Ke rumah kan baru Saya sekarang nih. sebenarnya Saya jelasin sih kasusnya itu waktu dibegal itu gimana? Kasus pembegalan ada di lokasi Jalan Arjuna, Flyover Kebun Jeruk. Itu dari mana mau kemana emang? Saya mau berangkat tes psikotes di SMK MI Pesanggerahan Cilengsi. Tes apa tuh? Tes psikotes. Psikotesnya untuk ikut apa? Bintara Polri untuk tes Bintara Polri. Berangkat jam berapa emang? Berangkat saya dari rumah jam 4 dan psikotes itu jam 5 pas. Oh jam 5 pas. Jam 5 pas. Nah terus kena begal ada berapa orang di lokasi? Untuk pelaku ada satu motor 3 orang, satu motor 3 orang. Terus sempat ngeliat dia bawa sajam? Awal tidak ngeliat dia bawa sajam. Oh. Jadi pas berantem pertama itu dia tidak mengeluarkan sajam. Oh sempat berantem? Sempat berantem. 1 lawan 1 atau 1 lawan 3? 1 lawan 1. 1 lawan 1. Terus temennya turun ngeluarin. Langsung turun yang tengah langsung ngeluarin sajam. Oh. Nah terus motor apa tuh yang diambil? Yang untuk yang diambil pelaku adalah motor saya Aerox warna hitam dan HP saya Oppo A18. Itu diambil HP-nya pas ketika udah jatuh masnya atau? Ya, ketika jatuh yang megang sajam yang ambil HP saya. Oh, pas dibacok nahan pakai tangan berarti? Pas pertama yang dibacok itu saya nggak merasa kalau tangan saya kena. Oh. Karena Gitu. saya merasa saya nangkisnya itu pegangannya. Oh. Pegangannya. Jadi saya tahu tangan saya itu setelah kejadian. Setelah kejadian. Untuk dibacok 2 kali tangan sama kaki. Sama kaki, tapi untung alhamdulillah saya pakai helm jadi kepala aman. Nah pas berantem 1 lawan 1 itu pelaku kalah? Kalah dia balik lagi ke motornya dan yang duduk tengah langsung ngeluarin sajam. Oh, jenis apa sajamnya? Golok. Golok ya? Nah terus pas habis kejadian langsung pingsan atau gimana? Saya tidak pingsan tidak apa, langsung setelah kejadian karena ada supir truk di dalam tol. Jadi supir truk itu saya minjem ponselnya untuk menghubungi orang tua saya. Oh, Habis itu langsung teman saya nggak sengaja lewat, langsung dibawa ke klinik 22. Klinik 22 tidak menerima, dibawa ke UPRIDA. UPRIDA baru ditanganin cuma diperban sampai orang tua datang langsung dibawa ke Tarakan. Tarakan. Nah habis Tarakan itu tindakannya apa aja tuh? Kalau udah di Tarakan langsung ditindak, langsung ditanganin, langsung dikasih infus, langsung ini. Setelah itu jam tujuan dari panitia penerimaan Polri, SDM Polda langsung datang. 3 orang menemui orang tua saya, telepon dulu, via telepon menyatakan saya kenapa tidak hadir gitu kan. Habis itu datang ke Tarakan, udah setelah itu baru semua itu. Nah itu tanggal berapa sih kejadiannya?
Untuk 11 Mei. 11 Sabtu, Mei. 11 Mei jam 4. Jam 4 ya. Jam 4 lebih jam Nah, 4. Berarti saat itu mau berangkat ke tes tuh bang? Iya. Berangkat Ini- tes psikotes. ini kan kejadian kan cukup viral juga kan beberapa hari ini, dan penindakan dari polisi sendiri sejauh mana informasi kasusnya? Dari pihak polisi cukup sigap semuanya, langsung semua ditanganin, nggak pakai nunggu besok, nggak pakai ini, langsung hari itu juga, Hari itu Hmm. juga paginya langsung itu. Tapi nggak pakai nunggu besok sore, besok malam, tidak. pelaku nggak ketangkap juga. Untuk pelaku kurang tahu ya, untuk ini kalau saya pribadi kurang tahu ketangkap atau ini. Berharap ketangkap nggak sih? Wah, saya berharap banget. Wah, berharap. Kalau saya perlu ini berharap untuk duel lagi sama saya. Itu sih. Kalau untuk diajakin dulu. sampai senseinya aja udah siap. Guru karatenya udah siap. Jangan dibawa ke polisi dulu, bawa ke GOR. Kita ajarin dulu. Anak Satria saya yang namanya. tadinya Satrio. mau tanding. berapa? Usia saya 19 tahun. 19 tahun. Gimana Bu tadi Bu? Iya, sampai senseinya aja udah kesel. Soalnya ini anak kan bulan besok mau tanding kan. Daripada ini begalnya lawan dulu. Kita hajar dulu. Jadi apa bikin- yang dirasakan saya, orang itu juga harus ngerasain. Gitu. Kalau bisa lebih dari itu. Bang Satrio, Ya. kan tadi abang cerita sendiri kalau abang pertama kali nggak melihat adanya sajam. Siap. Nah mereka itu nongkrong untuk ngemantau abang dulu atau Sempat kejar-kejaran. langsung ngikutin aja? Jadi pas saya belok dari flyover, bawah flyover, belok Flyover kanan. mana nih? Sekolah AA Sekolah A yang pengen naik ke Kemanggisan, cuma Oh. saya belah kiri. yang Ah. sekolah sama. Dari Oke. situ kan selot kolong, nah itu pelaku udah jalan pelan. Tidak berhenti, tidak apa, cuma jalan pelan. Oh, nungguin abang lewat. Kurang tahu, saya nggak tahu menunggu apa tidaknya. Jadi pas saya belok dia udah pelan, jalan pelan. Setelah itu saya langsung, tapi saya posisi ngebut dan saya nggak nengok belakang kanan kiri, nggak. Oke. Habis itu ya udah saya ngebut. Nah di sel tidak masuk sel. Jadi di pinggir depan sel itu saya sempat bibir sel, saya berhenti sekitar 5 menit. Saya cuma pastiin kalau ini orang biasa, Lewat. dia pasti lewat aja. Tapi ternyata tidak, dia nungguin Ini sebelum sel mana bang kalau begitu? sel Arjuna. Sel Arjuna Utara Yang ya? iya, sebelum yang... sesudah Esa Unggul itu ada sel. iya. Di situ. Saya nggak masuk sel. Berarti abang ke arah Kebon Jeruk nih ya? Siap, Kenapa udah. kenapa abang berpikir malah nungguin dia dibanding saya buru-buru untuk tes nih? Jadi mungkin pikiran saya kalau emang nih begal, kalau mau nubruk di situ. Kalau misalkan di nubruk saya bisa masuk sel. Oh, Kalau mau fight di situ. Cuma wah ini orang malah nungguin nih. Jadi udah lama ya udah saya ngebut. Jadi pas banget ada mobil losbak. Saya ngebut di bagian kanan. Saya langsung ngebut. Nah pas belok ke itu saya sempet pelan. Nah saya nggak tahu tuh tiba-tiba dia bisa nabrak gitu. oh tabrak dulu berarti. Digunting lah hitungannya. Ditabrak bagian depan. Sempat jatuh nggak motor? Siap tidak. Karena saya udah posisi udah siap. Hmm. Gitu sih. Oh, berarti kejadian pastinya itu ngarah ke Kebon Jeruk, yang flyover Kebon Jeruk itu ya Mas? Iya pengen naik ya. Pas belokan itu. Pas belokan yang biasa banyak paogah-paogah itu kan? Ah, iya, Yang benar. kebun-kebun, Oh, iya, benar. yang taman itu ya? Iya, Ada betul. taman itunya ya? Iya betul. Nah, saat belok itu digunting sama pelaku. Ibu sama saya bilang itu duduk sama TV. Iya, itu TV-nya belakang Bapak. Udah bro. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.